Sampurasun, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki kebaktian Paskah 4 GKP Jemaat Awiligar, Minggu 3 Mei 2020. Sebelum kita bersama-sama memasuki ibadah, kita akan bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan pujian Selamat Pagi Bapa, kita akan nyanyikan 2 kali. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku bersyukur atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku bersyukur atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih.
Kebaktian Paskah 4 GKP Jemaat Awiligar terjadi dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah minggu ini diambil dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyambut nats pembimbing ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 415, bait yang pertama dan yang kedua, Gembala baik bersuling nan merdu. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali bersama-sama datang dan beribadah menghadap Tuhan. Kami bersyukur karena kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur juga untuk hari yang masih Tuhan percayakan boleh kami jalani bersama. Kami bersyukur juga untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami, dan kami bersyukur juga untuk keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami menaikkan doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian, Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Dan bumi pun bergoyang, dan langit pun bergoncang. Ku kan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu, kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 26, bait yang pertama dan yang kedua, Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rama, aku menyembah, duduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Kini dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari Amsal 28 ayatnya yang ke-13. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin.
Mari kita bersama-sama menyambut berita anugerah pengampunan ini dengan menaikkan pujian pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jemaat, kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali melalui pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur 93 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Dan setelah selesai pembacaan Mazmur, kita akan akhiri dengan Kidung Jemaat 48. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan membaca secara berbalasan Mazmur pasal 93 ayat pertama sampai dengan yang ke-5. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, Daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa.
Kidung Jemaat 48. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Sampurasun, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar semua? Saya berharap kasih Tuhan, sukacita Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saat ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bagian pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga ayat 10. Mari kita persiapkan Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga ayat 10. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, pada saat ini mari kita tenangkan hati kita memohon hikmat Tuhan. Mulai kuasa Roh Kudus-Nya kita berdoa. Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan di minggu pagi hari ini Tuhan, kami boleh dipersatukan Tuhan bersama dengan keluarga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan sesaat lagi Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan apa yang menjadi sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menerangi hati kami semua, sehingga firman-Mu terus bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu agar apa yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga ayat 10 di bawah judul perikop Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jemaat Tuhan, sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, beberapa waktu lalu ramai di media sosial diperbincangkan tentang dua orang hamba Tuhan yang terkenal yang berseteru. Dan yang terbaru kini adalah kritikan terhadap seorang hamba Tuhan yang bersaksi bahwa dia melakukan peperangan rohani di sebuah negara yang terdapat laboratorium virus corona. Perseteruan dan kritikan terhadap para hamba Tuhan memiliki dua sisi. Yang pertama bagi jemaat. Jemaat tentu harus berhati-hati dalam mengikuti gembala. Jangan asal pilih, tetapi pilihlah gembala yang mengajak jemaat untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan manusia.
Ikutilah hamba Tuhan yang membuat iman kita semakin bertumbuh dan semakin berbuah, bukan sebaliknya. Dan yang kedua, bagi para hamba Tuhan, termasuk saya di dalamnya, ini menjadi waktu untuk berintrospeksi bahwa sebagai hamba Tuhan, ia tidak lebih tinggi dan tidak lebih hebat daripada Kristus. Hamba hanyalah alat. Karena itu yang menjadi besar dan yang dimuliakan adalah Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, menjadi gembala atau hamba Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Setiap hamba Tuhan harus mau dibentuk dan diproses oleh Allah. Dan terlebih bagaimana dia harus mengikuti teladan sang gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk belajar dari teladan sang gembala yang baik. Dengan demikian kita dapat menjadi domba-domba yang juga baik, yang seturut dengan kehendaknya. Jemaat yang dikasih Tuhan, konteks pembacaan kita dalam Yohanes 10 ini berawal dari karya mukjizat Tuhan kepada orang yang buta sejak lahir. Ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tetapi kemudian dipersoalkan oleh orang-orang Farisi. Tuhan Yesus melihat bahwa dalam kehidupan masyarakat Yahudi saat itu ada persoalan dalam kehidupan kerohanian umat. Umat dan para pemimpin agama nampak beribadah, taat akan hukum Taurat, tetapi kehidupan yang dijalaninya tidak mencerminkan umat yang beribadah. Agama dan ritual yang dilakukan seolah menjadi topeng kemunafikan dan kepalsuan. Tuhan menilai bahwa umat ibarat domba-domba yang tersesat, domba yang tidak digembalakan dengan semestinya. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang bisa kita lihat dalam pembacaan kita hari ini. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala dan kita adalah dombanya. Yesus bukan sekedar gembala, tetapi ia adalah gembala yang baik. Kalau kita perhatikan teks aslinya dapat diterjemahkan bahwa Yesus adalah gembala yang baik itu. Artinya apa? Satu-satunya gembala yang baik. Ini bukan menganggap gembala lain seperti para nabi sebelum Yesus tidak baik, melainkan kehadiran Yesus Kristus sebagai gembala menyempurnakan kehadiran para gembala-gembala sebelumnya. Bahkan Yesuslah jalan keselamatan atau pintu yang membawa kepada keselamatan. Kedua, sebagai gembala yang baik, Tuhan menuntun dombanya ke padang rumput yang hijau. Sebagai gembala, Tuhan Yesus membawa domba-dombanya kepada kehidupan dan bukan kepada kematian. Padang rumput hijau adalah gambaran ketercukupan, makanan yang dibutuhkan bagi kita. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus senantiasa menuntun kita, saudara dan saya, untuk memperoleh berkat, bukan hanya rohani, tetapi juga berkat jasmani. Ketiga, sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus menjaga dombanya dengan sungguh-sungguh dari pencuri dan pembunuh. Ia pasang badan bagi keselamatan domba-dombanya. Dan ayat 11 tadi katakan bahwa gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Melalui teladan dan karya yang Tuhan berikan bagi kita, maka ada 3 hal yang menjadi panggilan kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama, mari kita senantiasa mendengar suara Sang Gembala yang baik, yakni suara Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan suara Sang Gembala Agung kita melalui pembacaan firman Tuhan, melalui kebaktian yang kita laksanakan, termasuk hari ini ibadah online, dalam saat teduh melalui renungan harian yang kita lakukan setiap hari. Kita tidak tahu sampai kapan ibadah kita lakukan secara online. Namun apapun yang terjadi, jangan sampai kita menutup telinga dan hati kita akan firman Tuhan. Ajaklah anggota keluarga kita untuk beribadah. Baik itu kebaktian minggu, KRT, dan doa harian yang kita lakukan. Kedua, mari kita terus ikut tuntunan Tuhan. Apa yang kita dengar, kita baca, harus kita lakukan. Saudara-saudara, ada sebuah cerita, kesaksian yang pernah saya dengar. Seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya pergi keluar kota. Orang tuanya berpesan untuk si anak agar ia membeli token listrik dan mengambil makanan yang sudah dipesan di warung. Namun si anak malah sibuk main game di rumah dan akhirnya dia ketiduran. Hingga malam tiba, ia terbangun, lampu di rumahnya mati, lalu perutnya kelaparan. Ia mau keluar, ternyata setibanya di toko yang menjual token sudah tutup, demikian juga dengan warung juga sudah tutup. Ia menyesal kenapa tidak melakukan apa yang dipesankan oleh orang tua sebelumnya. Nah, mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan sungguh-sungguh, karena itu adalah tuntunan Tuhan bagi kita
menuju kepada padang rumput yang hijau dan terbebas dari serigala-serigala yang mengincar kita semua sebagai domba-dombanya. Ketiga, mari kita jangan lari dari Tuhan Sang Gembala. Persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita alami dan berbagai tantangan hidup lainnya, Tuhan izinkan agar kita semakin dekat dengannya. Justru ketika kita semakin bermasalah, kita semakin dekat dengan Tuhan, Sang Gembala kita, karena Ia peduli dan mengasihi kita seutuhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik. Gembala yang baik senantiasa menjaga, mengasihi, melindungi domba-dombanya, bahkan memberikan nyawanya bagi keselamatan dombanya, yakni bagi kita, saudara dan saya, domba-dombanya. Tuhan telah menjadi Gembala yang baik bagi kita. Maka mari kita menjadi domba-dombanya yang setia mendengarkan suaranya, mengikuti tuntunannya dan setia kepadanya kapanpun dan dimanapun. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan, Kau Gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggenggam tanganku, Engkaulah penghiburku. Kasih karunia-Mu melimpah bagiku, anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Tuhan, Kau Gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku, Engkaulah penghiburku. Kasih karunia-Mu melimpah bagiku, anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya.
kekelaman. Hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, Kau menggenggam tanganku. Engkaulah penghiburku. Oh, kasih karuniamu melimpah bagiku, anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita untuk memasuki peneguhan panitia pemilihan majelis jemaat dan pengawas perbenaran jemaat GKP Awiligar periode pelayanan tahun 2021 hingga 2025. Sebagai bagian dari gereja yang esa, Gereja Kristen Pasundan terpanggil untuk ikut serta dalam karya Allah di dunia dengan melakukan kasih, sukacita, keadilan, dan damai sejahtera sebagai perwujudan tubuh Kristus yang bersekutu, melayani, dan bersaksi dalam lingkungan gereja dan masyarakat beralaskan iman, pengharapan, dan kasih. Dalam rangka melaksanakan panggilan itu, Majelis Jemaat GKP Awiligar sebagai pimpinan jemaat membentuk panitia pemilihan majelis jemaat dan pengawas perbendaharaan jemaat GKP Awiligar tahun pelayanan 2021 hingga 2025 dengan personalianya sebagai berikut. Ketua, Bapak Henok Lukito Limandi Putra. Sekretaris, Saudari Kris Stefani. Bendahara, Ibu Indi Adara. Anggota, Saudara Edi Priyatna Anugrah Surbakti. Bapak Timotius David Ginting. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan surat keputusan Majelis Jemaat yang akan dibacakan oleh rekan Majelis Jemaat. Dipersilakan. Surat keputusan Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Awiligar nomor 03/MJ GKPA SK /3 Romawi /2020 tentang peneguhan dan pengangkatan panitia pemilihan majelis jemaat dan pengawas perbendaharaan jemaat
tahun pelayanan 2021 sampai 2025 Gereja Kristen Pasundan Jemaat Awiligar. Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Awiligar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Awiligar tentang peneguhan dan pengangkatan Panitia Pemilihan Majelis Jemaat dan Pengawas Perbendaharaan Jemaat GKP Awiligar tahun pelayanan 2021-2025. Ke-1, meneguhkan dan mengangkat para personil di bawah ini ke dalam jabatan Panitia Pemilihan Majelis Jemaat dan Pengawas Perbendaharaan Jemaat GKP Jemaat Awiligar tahun pelayanan 2021-2025 sebagai berikut. Ketua, Bapak Henok Lukito Limandi Putra. Sekretaris, Saudari Kris Stefani. Bendahara, Ibu Indi Adara. Anggota, Saudara Edi Priyatna Anugrah Surbakti. Bapak Timotius David Ginting. Kedua, kepada Panitia Pemilihan Majelis Jemaat dan Pengawas Perbendaharaan Jemaat GKP Jemaat Awiligar yang diteguhkan dan diangkat sebagaimana tercantum pada diktum ke-1 surat keputusan ini, wajib menjalankan tugas dan fungsinya sesuai jabatannya. Ketiga, masa tugas Panitia Pemilihan Majelis Jemaat dan Pengawas Perbendaharaan Jemaat GKP Jemaat Awiligar seperti tersebut di atas mulai tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan peneguhan Majelis Jemaat GKP Jemaat Awiligar tahun pelayanan 2021-2025 dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 3 Mei 2020, Majelis Jemaat GKP Jemaat Awiligar, Pendeta Stefanus N. Parinusa MTH Ketua ditandatangani, Pilia J. Jalimun AMD Sekretaris ditandatangani. Demikian pembacaan SK pengangkatan Panitia Pemilihan Majelis Jemaat dan Pengawas Perbendaharaan Jemaat GKP Jemaat Awiligar tahun pelayanan 2021-2025. Majelis Jemaat akan menyerahkan SK pemilihan Majelis Jemaat dan PPJ kepada perwakilan panitia, dipersilakan. Jemaat Tuhan, kita berikan aplaus kepada panitia yang telah diberikan tugas untuk melakukan tugasnya dengan baik. Kita akan berikan aplaus kepada mereka. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang penuh kasih dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas segala anugerah dan penyertaan yang telah Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Dan terlebih pada hari Minggu ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan persatukan dalam kebaktian keluarga. Dan kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, agar kami belajar dari teladan Sang Gembala yang baik, Gembala yang agung, yaitu Kristus Yesus, yang telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami dan terus hadir untuk menjadi gembala yang baik bagi kami semua. Dan biarlah kami boleh menjadi domba-dombanya yang juga setia kepada Tuhan, Sang Gembala yang baik itu. Dalam syafaat pada hari ini kami berdoa bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan di GKP Awiligar. Kami berdoa bagi pendeta jemaat dan keluarga, majelis jemaat dan keluarga, elemen pelayanan, komisi-komisi, tim panitia, semua yang Tuhan percayakan untuk melayani di GKP Awiligar, Tuhan kuduskan dan Tuhan juga berkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara kami yang pada minggu ini sedang lemah tubuh, sedang sakit. Kami berdoa bagi Bapak Beni Tanu Suharjo, kami berdoa bagi Ibu Sari dan anak kami Nail. Kesembuhan, pemulihan Tuhan Kau nyatakan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa secara khusus bagi
saudara kami yang pada minggu ini berulang tahun. Kami berdoa Tuhan bagi saudara kami yang berulang tahun. Pada minggu sebelumnya kami teringat kepada Demetrius Katata Extraordinary Jalip, anak kami Glenn Mikael Limandi Putra, anak kami Retno Apriliani Tuera, dan anak kami Kansa Monica Ginting. Berkat Tuhan hadir dalam kehidupan anak kami yang berulang tahun pada minggu lalu. Nah, pada minggu ini kami juga berdoa bagi saudara kami Bapak Bismarck Hadian, Saudari Matilda Pintauli, Ibu Nurdiana, Saudara Rocky Parsauran Simanulang, dan anak kami Divianisa Madavi Suryadi. Berkat Tuhan juga Engkau hadirkan bagi saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami juga berdoa bagi saudara kami secara khusus keluarga pada minggu ini, Bapak Adang Sukarya, Bapak Ade Suratman, Bapak Ade Suryana. Tuhan berkati saudara kami dan keluarga mereka dengan segala berkat yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi ulang tahun pernikahan bagi Bapak Denny Suparto dan Ibu Sela Migati Astiani, ulang tahun pernikahan Bapak Timotius David Ginting dan Ibu Anita Sari. Biarlah berkat Tuhan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kami juga teringat kepada orang tua kami para lansia, Tuhan juga jamah, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan mereka senantiasa. Bahkan secara khusus juga bagi panitia peneguhan majelis jemaat dan PPJ, biarlah Tuhan juga berkati dan kuduskan segala karya dan juga pelayanan yang saat ini sedang mereka lakukan untuk melakukan pemilihan majelis jemaat dan PPJ periode tahun pelayanan 2021-2025. Oleh penuh kasih kami serahkan seluruh kehidupan pelayanan persekutuan kami di GKP Ligar. Kami juga teringat kepada tim pelayanan yang melakukan perekaman, syuting. Saat ini Tuhan juga berkati setiap kru yang terlibat dengan segala berkat yang datang dari Tuhan. Sebagai bagian dari bangsa dan negara, Tuhan juga terangi bangsa kami, negara kami, bahkan juga berbagai pergumulan-pergumulan yang saat ini kami hadapi dalam mengatasi penyebaran virus corona ini. Biarlah Tuhan berkati pemerintah, berkati para medis semua yang terlibat, bahkan seluruh elemen masyarakat. Kami boleh bahu-membahu bergandengan tangan, sehingga kami boleh melewati pandemi ini, dan kami boleh kembali beraktivitas normal seperti biasa, surut dengan kehendak Tuhan. Inilah harapan kami Tuhan, kami juga datang dengan segala doa-doa pribadi kami. Mari Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga yang saat ini bersatu hati dalam doa, dalam persekutuan. Suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, semuanya Tuhan kuduskan, semuanya berkati, bahkan doa-doa pribadi kami lainnya, kami serahkan kami bawa hanya kepada Tuhan. Berkat Tuhan, kasih Tuhan, segala kecukupan Tuhan nyatakan bagi kami semua sebagai bagian dalam persekutuan di GKP Jemaat AW Ligar. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan pribadi kami, keluarga kami, persekutuan kami, bahkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam kuasa dan kasih dari Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengucap syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita bersama-sama menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 216, bait yang pertama dan yang kedua, berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam
bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah bersama, dan di dalam ibadah ini juga kami ingin menyatakan syukur kami melalui persembahan yang kami persembahkan kepadamu. Kiranya Tuhan juga yang akan senantiasa terus menyertai kami di dalam seluruh kehidupan kami, dan kami bersyukur juga untuk setiap berkat-berkat-Mu bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan yang menyucikan dan menguduskan persembahan kami, dan persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan di GKP Awiligar. Kami bersyukur menyerahkan persembahan kami di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga yang terus berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan berkati juga jika dalam kesempatan ini kami belum bisa memberikan persembahan secara materi, tetapi kami juga rindu mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara, kini pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini, yakni bahwa Tuhan telah menjadi gembala yang baik bagi kita. Maka mari kita menjadi domba-domba yang mendengarkan suaranya, mengikuti tuntunannya dan setia kepadanya. Kita puji Tuhan tiap langkahku. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Jemaat Tuhan, kini pergilah dalam perlindungan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, haleluya, amin, haleluya, amin.
Jemaat Tuhan, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Sampurasun.